Jamaah. Yeay. Oh jamaah. Yeay. Alhamdulillah. Telinga sedekah sunyi yang berbunyi di langit. Masya Allah, seru banget ya. Nah, kita mau lihat lagi nih, ada cuplikan mau curhat kok malah kayak gini. Kayak gininya gimana sih? Kita lihat. Tahu yang begini nih. Kadang-kadang curhat, wah aku tuh gini. Setelah dapet suges, terus minta validasi, minta dukungan. Padahal salah. Ya gitu ya. Nah ini gimana Ustaz? Jadi apa ya, modusnya lewat curhat nih. Aduh jadi begini. Terus minta dukungan, terus mengambil hati orangnya. Kalau kita nggak sadar, itu salah sebenarnya. Silakan Ustaz. Izin Bunda yang sangat semangat banget hari ini, tepuk tangan dulu. Dan Ustaz Sam, mohon izin tanpa menggurui hanya mengingatkan kepada semuanya. Hati-hati dengarkan curhatan orang. Apalagi kita bukan ahlinya. Mohon maaf, orang kadang-kala curhat sama kita, betul kata Bang Ali, mungkin minta dukungan. Mohon maaf, kalau kita tahu orang yang curhat itu jelas-jelas salah. Jelas-jelas salah. Saya sudah mengambil suami orang. Ya, ya. Contoh. Ya. Kira-kira kalau ibu ada yang curhat begitu gimana bu? Ini contoh kecil. Kalau ada yang curhat, kalau jelas-jelas yang dia curhat itu adalah sebenarnya dia yang salah. Maka yang pertama kita lakukan tetap berempati. Ingat ya, orang yang nyasar, orang yang salah, orang yang terluka, sebenarnya kita harus empati sama dia dulu. Empati, jangan menghakimi. Karena bisa jadi dia lakukan itu karena ketidaktahuan. Karena kehilapan. Sehingga dia butuh solusi sebenarnya. Atau dia sudah merasa bersalah, dia sudah tobat, tapi dengan cara mencari jalan agar dia bisa diterima tobatnya. Itu yang pertama, empati, jangan menghakimi. Yang kedua, berlaku bijaklah. Bijaksana menyikapi, jangan sampai terpancing emosi. Kamu sih, kenapa kamu lakukan itu? Jangan. Sehingga membuat yang curhat itu merasa tersudutkan. Sebagaimana kisah seorang yang membunuh 99 orang datang kepada orang yang alim agar diberikan solusi karena dia sudah membunuh 99 terus dia berkata masuk neraka kau. Apa yang terjadi? Dibunuh juga dia. Jadi cukuplah 100. Pas. Cukuplah 100. Apalagi yang ketiga, mohon maaf, selain kita berempati, selain kita apa tadi bu? Bijak. Fokus solusi. Nggak usah permasalahan yang dulu. Kita fokus bagaimana cara penyelesaian. Oh begini, kamu harus sholat sunat tobat. Gitu. Fokus pada perbaikan. Yang paling bagus berikutnya, berusahalah tetap beradab. Menjadi pendengar yang baik. Yang tadi kita bahas tadi, semangat mendengarkan. Kemudian doakan dia. Iya. Doakan dia. Karena sebenarnya kita mau dukung dia, dia salah. Kita mau kasih solusi buat permasalahannya. Sudah jelas-jelas salah. Udah jelas-jelas salah. Dan usahakan, mohon izin, hindari jangan sampai justru kita ikut terlibat dalam dosanya dia. Ya, malah mendukung. Baik, terima kasih Ustaz. Tepuk tangan dulu yuk. Baik, Bunda Tuti ini kita minta ilmunya nih ya. Nah, ini aku dengar kayaknya, mungkin bukan dengar, mungkin ya pernah juga ngalamin para guru, para alim ulama itu kalau misalnya habis dengerin sebuah curhatan, terus memberikan solusi itu nggak sembarangan katanya. Ada yang istikharah dulu, ada yang ngerjain amalan dulu, sehingga bahasanya kita berusaha menempatkan diri kita di sepatunya orang lain ya, baru kita ngasih saran gitu ya. Nah seperti itukah Bun, silakan. Baik, terima kasih Bang Ali, mohon izin Ustadz Maulana, Ustadz Syam dan guru-guru kami semuanya. Benar. Ulama-ulama kita terdahulu jikalau ada yang curhat, yang meminta solusi, ya karena kan bertanya itu kepada ahlinya. Bertanyalah kepada ahlinya, maka akan mendapatkan solusinya. Tapi berbeda dengan zaman sekarang ya Bunda ya. Kadang-kadang kita kalau meminta curhatan, minta solusi, kadang-kadang kita dieksekusi, kadang-kadang disalahkan. Iya benar. Salah kamunya, makanya jangan begitu. Atuh naha. Kamu juga akibatnya jadi begini. Orang mau curhat, malah diomelin. Kalau ulama-ulama kita zaman dulu tidak diberikan amalan ya.
begini, kalau misalkan masalahnya seperti ini, coba dibuka Al-Qur'annya. Karena semua permasalahan hidup itu ada jawabannya, ada solusinya di dalam kitab suci Al-Qur'an. Itu yang harus kita ingat. Maka kalau kita bertanya kepada guru kita, misalkan kita bertanya kepada Bapak Kiai, alim ulama, mereka itu memberikan solusi. Coba amalkan ini, baca misalkan Ar-Rahman, baca surah Ar-Rahman nih, baca surah Al-Mulk nih, baca surah Al-Waqiah nih, baca surah Yasin. Nah itu bisa menjadi solusi ketika kita ingin mendapatkan jawaban. Alim ulama, kemudian guru-guru kita memberikan amalan-amalan. Dan bagaimana agar amalan-amalan itu bisa kita lakukan? Begini, kalau kita mendatangi guru untuk bertanya, jangan ketika bertanya diberikan solusi, diberikan amalan, masuk kuping kanan, keluar kuping kiri. Nah. Diberikan amalan, ayo coba barangkali ini bisa menjadikan solusi. Pertama, sholat taubat. Kalau masalahnya berat seperti ini, sholat taubat. Kemudian perbanyak istighfar, perbanyak membaca suci Al-Quran, perbanyak membaca sholawat, perbanyak bersodakoh. Diberikanlah solusi amalan-amalan oleh guru kita, tapi pas pulang kita tidak mengamalkannya. Untuk apa kita bertanya, untuk apa kita curhat, untuk apa kita cari amalan. Diberikan amalan tapi tidak diamalkan. Yang terpenting kalau kita sudah diberikan solusi oleh orang yang memberikan jawabannya, sedikit demi sedikit pelan-pelan kita amalkan. Karena dari yang kita amalkan itu insya Allah akan membuka solusi. Apalagi kalau kita punya masalah ibu-ibu. Pertama kalau kita punya masalah perbanyak sholat taubat aja. Perbanyak amalan sholat taubat. Kemudian membaca ayat suci Al-Quran. Masya Allah itu Allah akan bukakan. Karena kita diuji Allah berikan solusinya. Kapan waktunya masalah itu selesai? Allah yang akan memberikan waktu tepatnya. Masya Allah, jadi jangan sembarangan ngasih solusi ya. Betul. Kembalikan kepada yang paham dan pastikan ke arah agama pastinya. Benar, Mbak. Baik, terima kasih Ustazah. Sama-sama. Boleh tepuk tangan dulu yuk. Waduh, Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Dan sekarang kita masuk ke dalam segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustaz. Siapa yang mau nanya? Ya, yang biru yuk, yang biru yuk, yang biru. Ya, yang biru, yang biru, yang biru, yang biru. Yang biru. Oh, dari puncak juga nih ya. Oke, sebelah sini, Silakan madep sana. Namanya siapa? Ibu Iis Ibu Is, silakan. dari Majelis Talim Adiba. Deketin lagi. Dari Majelis Talim Adiba Cisarua Puncak. Cisarua Puncak, tepuk tangan dulu. Boleh salam dulu, belum salam tuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau nanya sama siapa? Ustadz Sam. Ustadz Syam. Mangga Ibu Mangga. Iya. Semangat atuh Bu. Oh semangat. Iya pertanyaannya. Ini maaf Ustadz, kenyataan zaman sekarang kan kita mau curhat nih. Bukan didengerin, malahan dia curhat juga sama adu nasib kan jadinya. Terus jadi gimana? Yang curhat sama yang dicurhatin malah adu nasib. Iya adu nasib gimana? Baik. Mohon penjelasan. Justru itu sangat bagus. Assalamualaikum. Yang mana orangnya Ibu? Kamu, itu manusia biasa. Iya loh. Silakan. Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tabe, Bunda Tuti, Bang Ali, Ustaz Maulana, para alim ulama yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ceritanya pengen curhat, yang dicurhatin malah adu nasib. Subhanallah. Apa yang harus kita sikapi? Maka langsunglah teringat dengan hadisnya Nabi SAW. Dalam sebuah riwayat dikatakan, unzur ila man asfala minkum, lihatlah kepada keadaan yang ada di bawahmu. Jadi adu nasib itu ada bagusnya Bu, karena sesuai dengan perintahnya Nabi SAW. Suruh memandang yang lebih di bawah. Ketika kita cerita, saya sudah lama ini mobilku mogok. Ternyata yang diajak cerita, jangankan mobilnya mogok, motor pun gak punya. Nah, subhanallah, sehingga kita mengatakan alhamdulillah ya, berarti saya lebih mending daripada dia. Jadi adu nasib nggak selamanya buruk, karena sesuai tuntunan, lihatlah kepada yang di bawahmu dalam keadaan dunia. Tapi kalau mau melihat ke atas, lihatlah dalam keadaan akhirat. Kalau lihat ini subhanallah, Pak Haji saya ya Allah saya usaha ini sudah lama. Kayaknya kita Pak Haji bersamaan deh usaha. Kok Pak Haji sukses, saya begini-begini aja usahanya. Maka lihat yang lebih di atas. Oh ternyata ketika kita curhat kita tahu Pak Haji itu amalannya sholat duha tiap hari. Pak Haji itu amalannya apa, sedekahnya banyak. Sehingga adu nasibnya akhirnya melahirkan solusi
solusi. Apa itu? Kalau urusan dunia lihat ke bawah, tapi kalau urusan akhirat lihatlah ke atas. Apa sih amalannya orang itu? Kok dia bisa tenang-tenang aja? Oh subhanallah, maafin. Ternyata saya curhat punya masalah ini, engkau masalahnya lebih besar, tapi engkau kelihatan lebih tenang. Sehingga saya menganggap dirimu sudah berhasil, sehingga saya menganggap dirimu tenang-tenang saja. Ternyata tenangnya karena hatinya bersandar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka adu nasib nggak buruk-buruk amat kalau untuk menilai dunia. Adu nasib nggak buruk-buruk amat kalau mau membandingkan amalan akhirat. Oh pantas saja dia tenang. Kenapa? Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Yang di tempat curhat ngomong gini nih. Ibu sabar ya Bu ya. Sebenarnya Bu, saya juga merasakan hal yang sama. Tapi kenapa Pak Haji bisa tenang? Karena saya mengamalkan tiap malam baca Yasin. Kenapa Pak Haji bisa tenang? Karena tiap malam saya baca Ar-Rahman. Kenapa bisa tenang? Karena saya baca Al-Waqiah. Anak saya juga sama Bu, seperti anak ibu, sama anak kita. Cuma anak saya selalu tekankan untuk bacakan dia sholawat, untuk bacakan dia ini. Akhirnya dapat solusi sama-sama. Masya Allah. Yang mana orangnya Bu? Baik, alhamdulillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ternyata banyak ilmu yang kita dapatkan ya. Seperti tadi bilang, kalau udah dapat ilmunya tinggal diamalkan. Jadi keberkahan buat kita semuanya. Terima kasih para guru, para ustadz. Dan terima kasih juga yang sudah hadir di studio. Terima kasih juga untuk seluruh pemirsa di rumah. Selamat beraktivitas. Jamaah, alhamdulillah.